You are listening to Obtai Podcast. Hai lovers, balik lagi di Optai Podcast. Ya, kali ini Optai Podcast ditemenin sama gue Kia dan juga ada. Dan gue Risma. Ya, betul. Kali ini Gue kita, sama Risma. Ya, kali ini apa kita nih? bakal bahas topik apa sih, Ki? Nah, topik yang bakalan kita bahas kali ini yaitu ngomongin bestie with another bestie. Wow, agak gimana ya? Kayaknya Agak sering banget kita temuin gitu ya. Iya, sering banget kita temuin. Oke, Benar. tapi sebelum kita ngomongin ke topiknya, lo pasti punya kan bestie-bestie yang macam begini gitu ngomongin. Benar-benar. Karena kan kayak kita kan sampai sekarang nih mungkin kita udah ketemu sama beberapa circle pertemanan gitu ya, yang Ya, pastinya beda-beda, mulai dari lo teman rumah mungkin, teman sekolah, teman SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh pasti kan punya lingkungan yang beda-beda ya, dan pastinya di situ lo perlu sesuai diri lo gitu kan. Nah, tapi ya yang mau gue tanya, kayak misalkan nih di suatu lingkungan apa pertemanan lo gitu, lo punya gak sih kayak ada nih satu orang atau bahkan lo sendiri gitu yang kayak dominan gitu di pertemanan itu, yang lebih banyak ceritain soal life update lo atau gimana gitu. Gimana? jadi gue punya teman, jadi si teman gue ini yang paling dominan soal diri gue atau gimana? Enggak, jadi Bener. kayak misalkan lo di satu circle lo nih, lo Ah, tuh tipe yang kayak ngikutin aja gimana teman-teman lo, ngikutin Oh, sifat teman lo, atau lo yang lebih dominan gitu di situ. kalau gue sih jujur kadang tergantung situasi sih. Kalau misalnya situasinya memungkinkan gue untuk kayak harus gue yang duluan, gue bakalan lakuin itu. Cuman kalau misalnya emang lebih kayak ya udah ikut yang lain gitu kan dalam situasi ini gitu misalnya atau pergi kemana yang enaknya ke suatu tempat kemana ya pasti gue bakalan milih kayak ya udah ngikut aja karena kan kalau misalnya gue yang paling dominan nih misalnya gue pengen ke sini cuman kayak temen gue kayak terpaksa gitu loh kayak kayak Ya, terpaksa buat ngeiyain jadi gue kayak mikir aja ya kayak putusan bersama gitu putus-putus tahu. ya nggak apa-apa santai putus-putus nanti Jadi gue juga ngomong gini gak apa-apa. nggak apa-apa tenang aja Oke. oh Kalau sendiri kalau gimana misalkan kalau sendiri gimana apa? lo sendiri gimana nih Riz Kalau kalau gue tuh tipikal yang kayak seringnya ngikutin lingkungan pertemanan gue. Jadi kayak misalkan ya, gue tinggal di Bogor nih, dan gue kuliah di daerah Jakarta gitu. Dan ketika gue masuk ke circle pertemanan gue pas di kampus itu, gue sempet ada kayak shock sih dalam beberapa hal, dan di situ gue perlu nyesuaiin diri gue gitu. hmm. Dan itu menurut gue juga nggak gampang, karena banyak juga ternyata hal-hal yang menurut gue masih jauh banget nih, yang nggak pernah ketemu di lingkungan gue, dan gue harus menyesuaikan diri di dalam situ gitu loh. Oke, ngomongin soal pertemanan, Ki, kayak lo pernah gak sih denger gitu temen lo ceritain pertemanannya yang lain ke dalam pertemanan lo, atau mungkin lo sendiri yang kayak gitu? Kalau Pernah gak? diri gue sebenarnya pernah juga gitu. Pernah. Siapa sih yang nggak pernah gitu loh ngomongin temen kita ke temen yang lainnya juga pasti pernah lah. Dan itu sering terjadi waktu gue SMA. Kayak nggak gibah sih judulnya kalau misalnya Berarti berarti waktu SMA tuh lo punya dua circle gitu ya? iya ya gue punya circle yang dua gitu, yang satunya agak-agak lu pasti tau lah circle yang pengen dilihat banget, dipandang Mm-mm. banget kayak gitulah. Dan gue yang circle ya udah biasa-biasa aja, royal sama yang lain. Kemana aja juga masuk Ya, gitu ya? dan gue sering banget ngomongin circle yang itu tuh yang paling dominan itu di sekolah dan itu seru banget sih jujur kalau udah ngomongin orang Lo tuh nggak lo ada ngomongin temen lo yang ini ke temen lo yang satunya ini. iya iya sumpah lo pernah kan Terus kayak gitu nggak, jujur kalau misalkan gue sendiri, gue nggak pernah. oh lo Kayak nggak pernah tapi lo pernah dengerin gue teman lo nggak pernah, mungkin mungkin jarang atau bahkan nggak pernah gitu ya. oh, Karena kayak temen gue nih sifatnya beda-beda, kayak yang gue bilang tadi. Gue tuh selalu nyesuaiin diri di lingkungan yang ada gitu. Jadi kayak
aduh takutnya kalau misalkan gue ceritain temen gue yang di circle ini ke circle yang ini tuh takut gak nyambung, dan justru gue takut malah kayak loh kok dia ngomongin temennya sih, berarti nggak menutup kemungkinan kalau misalkan gue juga diomongin nih. Nah Iya itu iya yang iya paling benar-benar. penting. Gue juga suka Mm-mm. mikir gitu soalnya. Nah tapi Iya Naris tapi yang ngomongin soal bestie ya. Kalau kan dia mm, bisa dipungkiri nih, pasti di satu lingkungan itu pasti ada yang tadi kita sebut circle pertemanan. Nah beda mm. ngomongin tentang circle pertemanan, lo tuh punya nggak sih circle dan isinya tuh berapa orang? Kalau misalkan tapi gini, lo nyadar gak sih kayak misalkan dari lo SD, SMP, SMA gitu justru teman-teman lo tuh malah nggak banyak, justru makin kesini tuh malah makin kecil tau nggak lingkup pertemanan lo Nah, tuh. Nah kalau iya gue itu sih yang gue nggak terlalu relate sih jujur. Kalau gue karena lo kebalikannya, banyak. gue Oh kebalikannya. justru makin banyak. Iya, aneh. Kenapa kenapa Enggak jadi lu? sih, aneh. Sebenarnya sebenarnya kalau misalkan digabung itu emang banyak. Cuma kalau misalkan kayak sekarang-sekarang ini justru kayak kok temen gue di dia lagi ya, kayak temen-temen gue saat ini nih kebanyakan tuh temen kampus gue doang sama temen-temen gue sama yang kita tetap chatan, tapi kayak ibaratnya gini ya, datang tuh pas butuhnya doang. Cuma gue sama dia tuh nggak mempermasalahkan itu gitu loh, karena ya nggak kenapa-napa juga kalau misalkan datang pas lagi butuhnya doang gitu. Nah, pertemanan gue saat ini tuh ya itu yang gue bilang tadi, cuma teman kampus sama teman SMA, dan itu bisa dihitung beberapa jari aja sih Tapi lebih gitu. dari Kalau lima sendiri kan? Tapi lebih dari lima. hmm, Berarti lo kalau satu sendiri ya circle ya di kuliah lo. betul. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita punya circle itu kan pasti pemikirannya juga beda-beda kan, banyak Hmm. pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, kalau misalnya lo lagi kesel atau ada unek-unek sama salah satu bestie lo, itu lo pernah nggak sih ngomongin sama dia gitu tentang unek-unek lo? Atau misalnya apa cuma lo pendem aja gitu? Jujur tergantung masalahnya juga sih Ki, sebenarnya, karena kayak kalau misalkan masalah-masalah sepele dalam pertemanan tuh kan banyak ya. Cuma kalau misalkan kadang kalau masalahnya tuh udah kayak, waduh, gue takut nih pertemanan gue hancur atau gimana. Kadang mungkin gue bisa ceritain ke circle gue yang lain tanpa nyebut kayak siapa-siapanya gitu. Jadi kayak, lo kalau misalkan kayak gini menurut lo tuh gimana? Lo harus apa sih gitu. Jadi kayak lebih butuh pandangan orang aja gitu. Jadi kayak, oh mungkin emang gue yang salah, atau mungkin oh gue jadi tahu nih jawabannya harus apa gitu. Kalau sendiri gimana? Kalau gue sih karena gue punya sahabat SMP dari dulu dan kenalnya juga udah bertahun-tahun. Jadi apa ya kalau misalnya gue ngerasa gue salah dan emang gue ngerasa dia itu marah sama gue, itu gue pasti nanya lo marah ya sama gue. Terus kayak gue Hmm, minta maaf. Gue bener-bener bukan orang yang suka pendem, malah malah gue paling suka orang yang emang kayak lebih emang ya enak udah gue buat utarain ngomongin aja. kan? Mm-mm. Iya, Jadi apa yang gue rasa ya gue utarain aja kayak buat apa lo bener pendem banget. gitu kan? Orangnya juga Nah, masih ada gitu. iya Jadi bener. Nah itu Ki, dulu tuh gue tuh lebih seringnya kayak ngomong, gue punya salah gak sih gitu kan? Oh kenapa nih? Misalkan beda atau gimana? Gue minta maaf ya kalau misalkan gue ada salah. Atau mungkin kebalikannya nih, teman gue yang punya salah gitu. Dan gue lebih suka kayak gue yang ngomong, sorry nih sebelumnya gue mau ngomong, cuma agak ganjel aja sih nih gitu kan misalkan. Cuma semakin gue ketemu banyak orang, ternyata tipe orang tuh beda-beda Ki. Ternyata ada orang yang nggak suka komunikasi. Justru dengan gue omongin kayak gitu, dia malah nggak suka. Dia ngerasa kayak dia dipojokin dengan omongan-omongan gue, iya padahal iya nggak iya sama sekali. Maksud gue tuh cuma kayak, gue nggak mau nih punya masalah gitu kan, jadi gue mau lurusin. Tapi ternyata nggak semua orang suka komunikasi gitu. benar benar. Ya gue juga gitu sih. Jujur gue kalau misalnya mau ngomongin deep talk kayak gitu, itu pasti gue juga milih-milih orangnya dulu. Kalau misalnya kayak yang tadi gue bilang ke sahabat gue itu kan karena udah lama juga udah bertahun-tahun dan gue juga kalau ketemu sama dia selalu bilang, kalau ada apa-apa bilang aja santai gitu loh. Udah santai aja apa yang harus dipendem kecuali kalau emang sama circle yang baru kita temuin Iya, juga di kuliah itu pasti gue kayak mikir-mikir lagi gitu masih mending belum dipendem belum aja seberani gitu. itu ya, karena Iya. lu juga belum kenal dia terlalu dalam gitu kan. Cuma Iya, gue juga takut ngomongin, kayak tadi lu komunikasi. nah benar, karena nggak semua orang tuh bisa nyelesain masalah dengan komunikasi. Tapi ngomongin soal pertemanan Ki, kan Ya, kadang tuh ada ya orang yang kayak sensitifan apa-apa tuh dipermasalahin mungkin. Tapi ada juga orang yang kayak cuek aja, jalanin aja, bodo amat, santai banget orangnya. Lo tuh tipe yang kayak gimana Ki kalau misalkan temenan? kalau gue sih tipikal orang yang santai aja sih. Kalau misalnya dalam segi apapun itu gue bawa santai dan gue tuh bisa
apa ya, mengontrol diri gue lah. Kalau misalnya emang gue saat itu lagi sensitif gitu, gue masih bisa menutupi ekspresi gue gitu, berkamuflase, ya udahlah, oke, santai aja. Tapi di rumah gue bener-bener bakalan bete, bener-bener bakalan kayak apa ya, gue ngerasa udah kayak kesel sama lo mau ngechat apapun. Agak mood banget gitu ya pas pulang. Kayaknya kayak misalnya cut off aja sih, tapi nggak selamanya. Tapi pasti gue juga ada satu waktu di mana gue emang harus ngobrol lagi sama dia gitu. Tapi dalam pribadi diri gue sih, gue orangnya santai. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue mungkin bisa masuk ke dua-duanya nih. Kadang gue bisa jadi orang yang paling santai kayak aduh cuek aja, orang mau ngomong apa juga bodo amat deh gitu. Cuma kadang kalau misalkan emang hati lagi nggak enak terus kena nih lagi main itu gue bisa sensitif yang kayak kadang tiba-tiba gue diem aja gitu. Tapi diem di sini gue nggak mau ngerusak suasana gitu, kayak Iya, iya. dengan gue diem yang lain juga jadi kayak oh kenapa sih, gue nggak mau, mending ada gue diem aja tapi ikut obrolan mereka gitu loh, gitu. Oh, jadi kalau misalnya lu tuh tipikal orang yang enakan atau nggak enakan dulu nih? Kalau misalnya lo lagi sensitif, lo bakal langsung ngomong gitu atau ya udah Ya lu makanya pendam dulu? oh gue lebih ke kalau misalkan soal ngomongin masalah, gue lebih yang enak nih kayak karena menurut gue ini penting jadi lebih enak gitu diomongin. Cuma kalau misalkan bahas soal gak enak atau enakan jadi orang, gue mungkin gue ngerasanya ya gue orangnya gak enakan gitu. Kayak kadang gue mungkin diajak main kemana aja gue ayo aja gitu, nggak berani, Iya. nggak enak banget kalau nolak. Karena gue ngerasanya kayak duh teman gue nih ngajak gue loh main gitu, jadi sebisa mungkin gue mauin. Tapi mungkin tanpa sadar juga gue bisa jadi orang yang seenaknya gitu kan. Gue takut banget kalau gue jadi orang yang seenaknya, makanya ada kalau misalkan abis main tuh gue suka overthinking sendiri. Gue suka bilang kayak maaf ya kalau misalkan tadi pas main gue ada omongan yang seenaknya apa gimana gitu. Lo gimana? Iya, gue juga jadi gue pernah juga sensitif sama orang. Jadi ini tentang style gue aja ya. Misalkan itu bisa dari pandangan mana aja kan sensitifnya. Dan waktu itu gue pernah gitu pakai kerudung apa ya? Gue lupa deh warna apa. Terus tiba-tiba dia komen kayak, lalu kenapa sih pakai kerudung itu mulu? Warnanya itu mulu. Kayak gak punya ya kerudung lain gitu. Apa emang bahannya cuman itu kayak? Ya bodo amat lah. Gue langsung di situ kayak, ah, emang gue salah yang makin Itu maksudnya? konteksnya serius. Iya serius. Ada orang ngomong kayak gitu. Malah Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.